Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Kembali lagi kita membahas tentang konsep teoritis, properti investasi, sewa, dan penurunan nilai aset penerapannya pada SAK etap. Seperti biasa, kita perkenalan dulu. Kami dari kelompok 1, dari saya sendiri, Nur Wahyu Jatuh Wicaksono, dan rekan saya, Dian Anjarawati Setia. Langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya, Dian Anjarawati Setia. Di sini yang pertama saya akan mempresentasikan tentang definisi dan pengakuan awal berdasarkan SAK etap. Definisi dan pengakuan awal. Properti investasi adalah properti atau tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau lease melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Yang kedua, pengukuran pada saat pengakuan awal berdasarkan SAK etap. Pengukuran pada saat pengakuan awal, pada saat awal pengakuan, properti investasi diukur pada biaya perolehannya. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung, seperti biaya legal dan broker, biaya pajak pengalihan, dan biaya transaksi lainnya. Biaya properti investasi yang dikonstruksi sendiri ditentukan dengan mengikuti peraturan yang ada. Selanjutnya, pengukuran setelah pengakuan awal berdasarkan SAK etap. Pengukuran setelah pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, seluruh properti investasi harus diukur pada biaya perolehan dikurang akumulasi, penyusutan dan kerugian penurunan nilai sebagaimana diatur dalam bab 15 aset tetap dan membuat pengungkapan yang dipersyaratkan dalam bab 15 tentang aset tetap. Transfer berdasarkan SAK etap. Transfer, menurut SAK etap, entitas harus mentransfer suatu properti ke dalam properti investasi jika properti tersebut memenuhi definisi properti investasi, atau dari properti investasi jika properti tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Kemudian ada C dalam pokok pembahasan selanjutnya. Ruang lingkup sewa, ruang lingkup. Pembahasan ini mencakup akuntansi untuk semua sewa, kecuali sewa untuk mengeksplorasi RT investasi adalah properti tanah atau bangunan atau menggunakan mineral, minyak bumi, gas alam, dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui lainnya. Perjanjian lisensi seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip atau karya tulis, hak paten, dan hak cipta. Ini bisa dilihat dalam bab 16 aset tidak berwujud. Yang kedua, klasifikasi sewa. Klasifikasi sewa, suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Suatu sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi tergantung pada substansi transaksi daripada bentuk kontrak. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika memenuhi salah satu hal berikut ini. Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lessee pada akhir masa sewa. Lessee mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan. Sehingga
Pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan. Kemudian, masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan, yaitu masa sewa yang sama atau lebih dari 75% umur ekonomi saat aset sewaan. Pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan, yakni pembayaran sewa minimum sama atau lebih dari 90% nilai wajar aset sewaan. Aset sewaan ini juga bersifat khusus dan di mana hanya ada lise yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material. Klasifikasi sewa dibuat pada awal sewa dan tidak berubah selama masa sewa kecuali lise dan lessor sepakat untuk mengubah persyaratan sewa selain melalui pembaharuan sewa, di mana klasifikasi sewa harus dievaluasi ulang. Selanjutnya kita masuk ke laporan keuangan lisi. Sebelumnya kita perlu tahu dulu bahwasannya sewa itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sewa pembiayaan, yang kedua adalah sewa operasi. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa modal jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh manfaat atau risiko kepemilikan suatu aset. Jadi sewa pembiayaan ini dicatat seolah-olah perjanjian sewa mengalihkan kepemilikan aset dari lessor ke lisinya. Yang kedua adalah sewa operasi. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Sewa operasi ini dicatat sebagai perjanjian sewa tanpa mengalihkan kepemilikan efektif yang berkaitan dengan sewa tersebut. Nah, antara dua jenis ini, perlakuan laporan keuangannya akan dibedakan. Yang pertama, kita akan membahas laporan keuangan pada lisi. Pertama adalah sewa pembiayaan. Pada awal masa sewa, lisi harus mengakui hak dan kewajiban dalam sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa ditambah nilai residu yang harus dibayarkan oleh lisi pada akhir masa sewa. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai tunai dari pembayaran sewa adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh lessor atau tingkat bunga yang berlaku pada awal masa sewa. Pada selama masa sewa ini, setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai angsuran pokok kewajiban dan beban bunga berdasarkan tingkat bunga yang diperhitungkan terhadap sisa kewajiban lisi. Nah, lisi ini harus menyusutkan atau mengamortisasi aset sewaan dalam sewa pembiayaan sesuai pada aturan SHK etap yang mengatur tentang aset tetap dan aset tidak berwujud. Kalau aset tetap nanti disusutkan, kalau aset tidak berwujud nanti diamortisasikan. Jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa lisi akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewanya nanti, maka aset sewaan harus disusutkan secara penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dengan umur manfaatnya. Kalau aset sewaan dibeli sebelum berakhirnya masa sewanya, maka perbedaan antara pembayaran yang dilakukan dengan sisa kewajiban itu diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada periode yang terjadinya transaksi tersebut. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diungkapkan oleh lisi. Yang pertama adalah jumlah pembayaran sewa yang harus dibayarkan selama masa sewa, kemudian penyusutan aset sewaan yang dibebankan dalam periode berjalan, kemudian jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa. Selanjutnya adalah keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan serta amortisasinya sehubungan dengan transaksi jual atau sewa balik. Dan yang terakhir adalah ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa. Nah, yang terakhir ini adalah kondisional. Itu adalah perjanjian antara kedua belah pihak. Jadi itu sifatnya opsional dan subjektif. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sewa operasi.
Pada sewa operasi, penerapannya pada lisi itu pembayaran sewa merupakan beban sewa yang diakui berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa. Meskipun pembayaran sewa itu dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periodenya. Berikut ada beberapa hal yang perlu diungkapkan oleh lisi. Yaitu yang pertama adalah jumlah pembayaran sewa yang harus dibayarkan selama masa sewa. Yang kedua, jumlah pembayaran sewa selama periode berjalan yang diakui sebagai beban sewa. Yang ketiga, jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa. Yang keempat, keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan serta amortisasinya sehubungan dengan transaksi jual atau sewa balik. Dan yang terakhir adalah ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa. Hampir sama dengan sebelumnya, tapi di sini bisa dilihat nih, ternyata di operasi ini benar tidak ada depresiasi atau amortisasi, karena memang seperti pengertian awal yang saya sampaikan tadi, bahwasanya di operasi ini tidak melimpahkan secara substansial antara manfaat dan biaya sewanya ini. Selanjutnya kita masuk ke laporan keuangan pada pihak lisornya. Pada bagian ini juga sama akan dibahas tentang dua jenis sewa, yaitu sewa pembiayaan dan sewa operasi. Dan yang pertama kita masuk ke sewa pembiayaan. Penanaman neto dalam aset yang disewakan harus diperlakukan sebagai penanaman neto sewa. Jumlah penanaman neto tersebut terdiri dari jumlah piutang sewa ditambah nilai residu yang akan diterima oleh lessor pada akhir masa sewa dikurangi dengan pendapatan sewa yang belum diakui dan simpanan jaminan. Selisih antara piutang sewa ditambah nilai residu dengan harga perolehan aset yang disewakan diakui sebagai pendapatan sewa yang belum diakui atau ditangguhkan. Kemudian pendapatan sewa yang belum diakui harus dialokasikan secara konsisten sebagai pendapatan tahun berjalan berdasarkan suatu tingkat pengembalian berkala atas penanaman neto sewa. Jika aset yang disewakan dijual kepada lisi sebelum berakhirnya masa sewa, maka perbedaan antara harga jual dengan penanaman neto awal sewanya ini pada saat penjualan dilakukan justifikasi sebagai keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya transaksi tersebut. Nah, berikutnya ada beberapa hal yang perlu diungkapkan oleh pihak lessor, yaitu kebijakan akuntansi penting yang digunakan sehubungan dengan transaksi sewa. Yang kedua, jumlah pembayaran sewa selama masa sewa. Selanjutnya, sifat dari simpanan jaminan yang merupakan kewajiban lessor kepada lisi. Yang terakhir adalah piutang sewa yang dijaminkan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga ini pihak yang menyewa lisinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sewa operasi. Pembayaran sewa selama tahun berjalan dari lisi pada sewa operasi ini harus diakui sebagai pendapatan sewa. Pendapatan sewa harus diakui dan diukur berdasarkan metode garis lurus sepanjang masa sewa, meskipun pembayaran mungkin tidak dilakukan dalam jumlah yang sama setiap periodenya. Nah, di sini yang membedakan adalah di sewa operasi ini yang mengakui depresiasi dan amortisasi itu adalah pihak lisornya, bukan lisinya. Maka aset sewaan harus disusutkan atau diamortisasikan sesuai aturan yang mengatur tentang depresiasi dan amortisasi di SAK 4 tentang di bab soal aset tetap dan aset tidak berwujud. Jika aset yang disewakan ini dijual, maka perbedaan antara nilai tercatat maksud saya dan harga jual harus diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya transaksi ini. Kemudian di sini ada beberapa hal yang perlu diungkapkan oleh pihak lessor, yaitu
kebijakan akuntansi penting yang digunakan sehubungan dengan transaksi sewa. Yang kedua, jumlah pembayaran sewa selama masa sewa. Yang ketiga, sifat dari simpanan jaminan. Ini opsional jika ada. Dan yang terakhir, aset yang disewakan yang dijaminkan kepada pihak ketiga, pihak lisi. Tidak jauh berbeda dengan jenis sewa layanan tadi ya. Kemudian kita masuk ke pokok bahasan selanjutnya, yaitu penurunan nilai aset. Masuk ke pokok bahasan pertama, yaitu ruang lingkupnya. Kerugian penurunan nilai aset ini terjadi ketika nilai aset tercatat itu melebihi atau lebih tinggi dari jumlah yang dapat diperoleh kembali aset tersebut. Pada pokok bahasan selanjutnya, kita akan masuk ke penurunan nilai. Pada penurunan nilai ini di SHK etapnya sendiri dibahas 3 hal, yaitu yang pertama tentang pinjaman yang diberikan dan piutang, kedua adalah persediaan yang akan dibagi menjadi 2 pembahasan, yaitu harga jual dikurangi biaya dan pemulihan penurunan nilai, dan yang ketiga adalah aset lainnya yang dibagi menjadi 4 bahasan, yaitu indikasi penurunan nilai, pengukuran nilai wajar dikurangi biaya, dan pemulihan kerugian penurunan nilai. Nah, kita akan bahas pertama, yaitu pinjaman yang diberikan dan piutang. Yang pertama adalah pinjaman yang diberikan dan piutang. Penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang itu dibentuk sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Jadi penurunan nilai ini ditentukan dengan memperhatikan pengalaman, prospek industri, prospek usaha, kondisi keuangan yang dilihat dari arus kas perusahaan, kemampuan membayar debitur dan anggunan yang dikuasai, dan beberapa hal lain. Tapi di SHK etapnya hanya dibahas poin-poin ini. Selanjutnya tentang persediaan, di SHK etapnya sendiri dibahas tentang 2 hal, yaitu harga jual dikurangi biaya. Yang kedua adalah pemulihan penurunan nilai. Yang pertama, harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Dijelaskan di sana bahwasanya entitas harus menilai pada setiap tanggal pelaporan apakah persediaannya itu turun nilainya. Entitas harus membuat penilaian dengan membandingkan jumlah tercatat setiap jenis perusahaan dengan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjualnya. Jika suatu jenis persediaan turun nilainya, maka entitas harus mengakui kerugian dalam laporan laba rugi atas perbedaan antara jumlah tercatat dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjualnya. Selanjutnya adalah pemulihan penurunan nilai. Di SHK etapnya sendiri dijelaskan bahwasanya entitas harus membuat penilaian baru atas harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual dalam setiap periode berikutnya. Jika situasi di periode sebelumnya yang menyebabkan persediaan turun nilainya tidak ada lagi, atau adanya bukti nyata kenaikan dari harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual karena perubahan kondisi ekonomi, maka entitas harus memulihkan jumlah penurunan nilai sebelumnya sehingga jumlah tercatat baru adalah nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual yang telah direvisi. Selanjutnya kita masuk ke aset lainnya. Di SHK etapnya sendiri dibahas beberapa hal tentang aset lainnya ini. Namun di sini kami akan membawakan 2 poin saja supaya lebih ringkas dan semoga tidak merubah esensi. Yang pertama adalah tentang indikasi penurunan nilai. Di SHK etap dijelaskan, entitas itu harus menilai pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa ada aset yang nilainya turun. Jika indikasi tersebut ada, entitas harus mengestimasi nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual aset tersebut. Jika tidak terdapat indikasi penurunan nilai, maka tidak diperlukan untuk mengestimasi nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Selanjutnya adalah pemulihan kerugian penurunan nilai.
Di SHK Etap dijelaskan bahwa setiap tanggal pelaporan, entitas harus menilai apakah terdapat indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang telah dilakukan pada periode sebelumnya untuk aset itu masih ada atau justru berkurang. Jika terdapat indikasi tersebut, maka entitas harus mengestimasi nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset tersebut. Di SHK Etap sendiri juga dijelaskan bahwa entitas itu harus mengakui segera pemulihan kerugian penurunan nilai dalam laporan laba ruginya. Setelah pemulihan kerugian penurunan nilai diakui, beban penyusutan aset untuk periode mendatang harus disesuaikan untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang telah direvisi, dikurangi nilai residu secara sistematis selama sisa umur manfaat aset tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pengungkapan. Di SHK Etap sendiri dijelaskan bahwasanya entitas harus mengungkapkan untuk masing-masing kelompok aset sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laporan laba rugi selama periode dan pos dalam laporan laba rugi, di mana kerugian penurunan nilai tersebut termasuk di dalamnya. Yang kedua, jumlah dari pemulihan kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laporan laba rugi selama periode dan pos dalam laporan laba rugi, di mana kerugian penurunan nilai tersebut dipulihkan. Selanjutnya, entitas itu harus mengungkapkan informasi yang disyaratkan tadi untuk setiap kelompok aset berikut. Yang pertama adalah pinjaman yang diberikan, persediaan, aset tetap, properti investasi, aset tidak berwujud, investasi pada entitas asosiasi, dan investasi pada joint venture. Gitu ya. Jadi saya kira materi kita cukup sekian. Mungkin ada banyak pertanyaan yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan yang kami sampaikan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.